Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Adi Dusran. NIM saya adalah 2004-0107-0045. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya tentang matematika pada pencegahan penyebaran COVID-19. Berikut penjelasannya. Pertama, kita harus tahu dulu pengertian COVID-19. Pneumonia coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru-paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa, batuk pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang komplikasi berat, pneumonia atau sepsis. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China atau Tiongkok pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Cara penularan COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dan mulut penderita yang mengandung kuman penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19? Pemerintah Indonesia menetapkan 3M plus 1H sebagai bentuk protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau corona, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hidup sehat. Dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut, pemerintah Indonesia memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada beberapa kota yang masuk zona merah COVID-19. PSBB ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar secara online. Kantor-kantor dilarang beroperasi hingga peribadatan dilakukan dari rumah demi menjaga tidak terjadinya kerumunan. Lalu mengapa PSBB diperlakukan dan mengapa kerumunan harus dihindari? Berikut ini saya akan jelaskan secara matematika. Ini adalah grafik kasus COVID-19 yang terjadi pada 6 Desember 2020. Di sini kita lihat warna hijau menunjukkan kasus pasien yang terkena positif COVID-19 yang bertambah sebanyak 6.089 orang. Garis kurva menunjukkan total kasus mencapai 575.796 orang. 474.771 pasien dinyatakan sembuh dan 17.740 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari yang disebutkan di atas bahwa pentingnya usaha pencegahan COVID-19 secara cepat adalah jumlah kasus COVID-19 tidak melewati batas kapasitas pasien yang ditangani oleh rumah sakit, sehingga jumlah kematian pasien akan semakin berkurang dan setiap pasien mendapat pengobatan terbaik dengan jumlah kesembuhan yang tinggi. Ini adalah grafik kasus COVID-19 per 6 Desember 2020. Kita lihat, ini grafik perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi pada 6 Desember 2020. Ternyata benar, ini adalah grafik yang kita terangkan di atas adalah grafik eksponensial. Grafik ini sesuai dengan grafik kasus COVID-19 yang sudah kita terangkan tadi. Di sini kita lihat kurva yang berwarna merah adalah total kasus, kurva yang berwarna oranye adalah kasus sembuh, kurva yang berwarna kuning itu adalah kasus meninggal, dan kurva warna hijau adalah kasus aktif. Apa akibatnya?
Dan bagaimana cara menanganinya? Kita akan terangkan secara matematika. Contoh kasus COVID-19 secara eksponensial. Jika suatu hari dalam kota X berpenduduk 3.000 orang, ada 5 orang yang positif COVID-19. Maka hari tersebut menjadi hari pertama kasus COVID-19. Lalu hari keberapa semua orang akan tertular COVID-19? Di sini kita asumsikan menyebar kasus dengan rumus sederhana, yaitu H kuadrat di mana H adalah hari. Betul, ini penyebarannya. Hari kedua sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Hari ketiga sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Hari keempat sama dengan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Dan hari kelima sama dengan 5 pangkat 5 sama dengan 3125. Pada hari kelima, seluruh penduduk kota X akan positif COVID-19. Kita akan prediksi jumlah kasus per hari dengan rumus matematika. Kita akan rumuskan perkembangan jumlah kasus COVID-19 dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut. Delta NH sama dengan NH kali P kali R, di mana delta NH adalah pertambahan kasus per hari, NH adalah jumlah kasus per hari, P adalah peluang tertular orang yang bertemu orang positif COVID-19, dan R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu orang positif COVID-19. Di sini kita bisa turunkan rumus matematika delta NH sama dengan NH kali P kali R menjadi delta NH tambah 1 sama dengan NH tambah NH kali P kali R. Lalu kita bisa turunkan lagi menjadi delta NH tambah 1 sama dengan dalam kurung 1 tambah P kali R luar kurung kali NH. Maka kita mendapatkan rumus NH hari ke X adalah delta NH tambah X sama dengan dalam kurung 1 tambah P kali R luar kurung pangkat X dikali NH. Dari rumus di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk mengurangi jumlah orang yang positif COVID-19 di hari ke X adalah dengan perkecil P dan R. Contoh penerapan rumus pada kondisi tanpa social distancing ditambah orang sehat tidak memakai masker. Diketahui R sama dengan 40 orang yang bertemu orang yang positif COVID-19, dan P sama dengan 4%, peluang tertular jika orang sehat tidak memakai masker. Data ini diambil dari Satgas COVID-19 yang ditemukan secara resmi. RP sama dengan 40 kali 4% sama dengan 1,6. Misalkan H sama dengan 80 orang. Ditanya, berapa jumlah pasien hari ke-12? Delta NH 12 sama dengan 2,6 pangkat 12 dikali 80 sama dengan 76.343 orang. Dan kasus kedua untuk kondisi social distancing tanpa orang sehat memakai masker. Diketahui R sama dengan 20 orang yang bertemu orang yang positif COVID-19. P sama dengan 1,5%. Peluang tertular jika orang sehat memakai masker. Dan ini juga diambil dari Kementerian Resmi Satgas COVID-19. RP sama dengan 20 kali 1,5%, kemudian 0,3. Misalkan NH sama dengan 80 orang. Ditanya, berapa jumlah pasien hari ke-12? Delta NH 12 sama dengan 1,3 pangkat 12 dikali 80 sama dengan 1.863 orang. Perlu diperhatikan bahwa jumlah pasien pada kondisi social distancing akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan COVID
COVID-19 terhadap pasien yang di kondisi tanpa social distancing dan menyebabkan perubahan dan jangka waktu yang panjang. Nah, di sini kita simpulkan bahwa dengan rumus matematika sederhana menggunakan 3 variabel, kita dapat prediksi kemungkinan penyebaran kasus COVID-19 serta dapat menjelaskan secara logis kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan saat pandemi seperti ini. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan diharapkan kepada masyarakat untuk membudidayakan hidup sehat untuk menghadapi pandemi ini. Demikian makalah yang saya buat. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan diharapkan masyarakat untuk selalu membudidayakan hidup sehat. Kurang lebih mohon maafnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya Rehan Adinata Yusran mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.